Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu wali murid hebat, perkenankan saya Dona Arianti, guru SD Negeri 16 Daruk Dipo, ingin melakukan aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Sebelumnya, kita kenali dulu situasi saat ini. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum telah dirancang oleh pakar pendidikan dan terbaik di zamannya. Kurikulum perlu diubah karena guru menghadapi generasi Z yang pengetahuan serta sumber belajarnya tidak hanya bersumber kepada guru. Terkadang murid sudah memiliki ilmu dari aktivitas mereka berselancar di internet. Oleh karena itu, guru membutuhkan acuan dan pedoman dalam mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan zamannya. Saya memilih topik ini karena saya merasa ini adalah topik yang sangat menarik karena kurikulum Merdeka sudah sangat sesuai dengan perkembangan generasi Z. Berikut tantangan yang dihadapi guru. Yang pertama, orang tua murid masih belum mengenal kurikulum Merdeka. Yang kedua, masih terdapatnya pendapat negatif terhadap pemerintah yang mudahnya gonta-ganti kurikulum. Ketiga, membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya orang tua murid untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Terakhir, murid yang butuh pendampingan orang tua untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah alur aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman. Yang pertama, merancang rencana penyebaran pemahaman. Yang kedua, mengkomunikasikan pemahaman tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu diubah. Yang ketiga, pemahaman disampaikan secara luring atau pada saat forum pertemuan orang tua murid di kelas 5B SD Negeri 16 Daruk Dipo. Hasil rekap feedbacknya akan dikumpulkan melalui chat WhatsApp dan rangkuman refleksi. Terdapat dua modul dalam pembahasan kurikulum Merdeka. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Modul 2, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, atau disebut juga sebagai jantungnya pendidikan. Terdapat 4 komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, panduan pedagogik, dan yang ketiga, panduan asesmen. Suatu pepatah mengatakan, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Berikutnya, mari kita lihat peran kurikulum dan fungsinya. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan bagi kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum adalah: pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman, karena saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran yang dilakukan secara konvensional akan terasa sangat membosankan bagi murid. Dengan adanya kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid.
Mengapa kita perlu mengadakan adaptasi terhadap kurikulum? Meskipun kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan ekosistem sekolah. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus-menerus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. 3. Kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, itulah mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.